Hai Sobat Kompeten, dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi menentukan kebutuhan pelatihan individu dengan kode unit kompetensi N78SPS02.10.2. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten dalam merumuskan kebutuhan pelatihan individu secara tepat sebagai bahan menyusun program pelatihan. Pada suatu tempat pelatihan kerja teknisi AC, terdapat salah satu peserta pelatihan yang belum kompeten berdasarkan SKKNI terkait teknisi AC. Setelah dianalisis, ternyata peserta tersebut belum kompeten karena ada kesenjangan keterampilan yang saat ini dia miliki dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh teknisi AC. Jadi, bagaimana cara menentukan kebutuhan pelatihan individu yang tepat untuk peserta pelatihan tersebut? Sobat kompeten, sebelum Anda belajar menentukan kebutuhan pelatihan individu, sebaiknya Anda harus paham terlebih dahulu konsep dasar tentang TNA atau Training Need Analysis. Secara sederhana, TNA dapat diartikan sebagai proses kegiatan menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan potensi pekerja. Maka dari itu, TNA harus dilakukan sebelum melakukan pelatihan, karena TNA juga merupakan bagian terpadu dalam merancang sebuah pelatihan. Dengan adanya TNA, kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang materi dan strategi pembelajaran yang optimal. TNA sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara makro atau TNA makro dan secara mikro atau disebutnya TNA mikro. TNA makro dapat dikatakan sebagai analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan untuk wilayah tertentu. Sedangkan TNA mikro dapat dikatakan sebagai analisis kebutuhan pelatihan dalam organisasi atau suatu jabatan tingkat individu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa TNA individu merupakan bagian dari TNA mikro. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan individu, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan dan menganalisis adanya gap of skill. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui kesenjangan antara spesifikasi jabatan kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan atau aktualnya. Berikut ini adalah contoh menentukan dan menganalisis gap of skill teknisi AC level 3. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendapatkan informasi job description or job requirement. Sampel informasi tentang pekerjaan teknisi AC dapat diambil dari website yang berkaitan tentang hal itu atau di careerhub.kemenaker.go.id. Informasi penting yang harus Anda gunakan sebagai bahan analisis adalah tentang job description dan job requirement teknisi AC. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mencari standar kompetensi teknisi AC. Anda dapat mengakses skkni.kemenaker.go.id. Setelah itu, cari SKKNI terkait teknisi AC atau teknisi refrigerasi. Kemudian download atau unduh dokumen tersebut. Jika sudah, buka dokumen tersebut. Dalam SKKNI terdapat banyak informasi, namun untuk merumuskan kebutuhan pelatihan, cari info tentang unit kompetensi. Selanjutnya, cocokkan informasi terkait job description dan job requirement tadi dengan unit kompetensi yang ada di SKKNI. Untuk membantu melakukan identifikasi perumusan pelatihan, Anda dapat menggunakan tabel seperti ini. Anda dapat menyebut tabel ini sebagai tabel 1 atau tabel identifikasi kompetensi jabatan. Hal yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah melengkapi tabel ini dengan informasi yang telah ditemukan. Isi pada bagian nama jabatan. Isi kolom 2
dengan melakukan analisis jabatan. Analisis ini dilakukan berdasarkan pokok uraian proses penyelesaian tugas meliputi persiapan, melakukan, menguji, dan memastikan tugas sesuai atau tujuan. Isi kolom 3 dengan identifikasi informasi jabatan yang berisi deskripsi tugas pokok pekerjaan. Isi kolom 4 dengan rincian uraian tugas yang ada pada job description. Isi kolom 5 dan 6 dengan menyalin judul, unit kompetensi, dan kode unit kompetensi yang ada di SKKNI. Dan isi di kolom 7 dengan dasar SKKNI dan KKNI yang digunakan. Setelah selesai, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah melakukan identifikasi kompetensi individu atau pekerjanya. Untuk memudahkan Anda melakukan identifikasi, Anda dapat menggunakan tabel seperti ini. Anda dapat menyebut tabel ini sebagai tabel 2 atau tabel kompetensi aktual individu. Hal yang pertama harus dilakukan adalah isi kolom identitas dengan nama pekerja dan jabatannya. Selanjutnya, lakukan tes terkait kompetensi pekerja pada bidang teknisi AC. Tes ini dapat dilakukan dengan wawancara serta didukung dengan kuesioner dan data lainnya. Hasil tes tersebut menjadi nilai yang akan Anda masukkan pada kolom 3 dan kolom 4. Selanjutnya, lakukan identifikasi kompetensi sesuai SKKNI sebagai kompetensi aktual si pekerja pada kolom 5 dan kolom 6. Setelah Anda melakukan identifikasi kompetensi pekerja atau individu, langkah selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan pelatihan yang cocok untuk pekerja atau individu tersebut. Untuk membantu merumuskan kebutuhan pelatihan, Anda dapat menggunakan tabel seperti ini. Untuk mengisi seluruh tabel ini, Anda perlu mencocokkan isian pada 2 tabel di atas sebelumnya. Langkah-langkah mengisi tabel ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Isi pada bagian nama dan pemangku jabatan dengan menyalin isian pada tabel 2 kolom identitas sebelumnya. Kemudian isi kolom 2 dengan cara menyalin isian pada tabel 2 kolom kompetensi aktual individu. Selanjutnya, isi kolom 1 dengan cara menyalin isian pada tabel pertama kolom unit kompetensi. Isi kolom 3 dengan cara membandingkan isian kolom 1 kompetensi jabatan dengan kolom 2 kompetensi aktual. Perbandingan di sini artinya adalah kesenjangan kemampuan dari individu tersebut agar sesuai dengan kompetensi jabatannya. Selanjutnya di kolom 4 dengan melakukan analisis mengapa kesenjangan itu terjadi dengan berpedoman attitude, skill, knowledge, experience, responsibility, accountability, atau dapat disebut ASKERA. Setelah selesai, buatlah rumusan pelatihan untuk masing-masing pekerja atau individu dengan berpedoman dengan pendekatan 5W 1H. Rumusan ini setidaknya berisi tentang pelatihan untuk jabatan, nama peserta, unit kompetensi, sistem pelatihan, tempat pelatihan, waktu pelatihan, dan biaya pelatihan. Pada kolom 5 di tabel inilah rumusan dasar kebutuhan pelatihan tersusun. Dan berdasarkan tabel inilah Anda dapat menyusun sebuah program pelatihan kerja. Sekian video penjelasan tentang menentukan kebutuhan pelatihan individu. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.